tantangan umat Kristiani dalam berkontribusi, ya. Kita mulai dengan pemikiran, saya menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin, karena kita orang beriman, itu harus menjadi mungkin. Ini penggambaran bagaimana kita bisa melewati jembatan yang runtuh. Di dalam berbagai pengalaman, di dalam berbagai kesaksian, kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, itu terpakai di berbagai bidang. Dalam kondisi apapun, dia tetap survive. Mampu dia mengatasi hal-hal yang tidak mungkin. Dan ini tentu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saya kira nantinya, bukan nantinya, jadi ini tujuan nanti yang akan kita bangun. Ya, artinya seluruh warga gereja, apakah Katolik, apakah Protestan, bahwa janji ini ya diberikan karena kita punya fondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya, ya, saya bisa melihat dalam konteks Matius pasal 13 tentang kerajaan Allah seperti pukat. Jadi pukat adalah alat untuk menangkap ikan. Gereja-gereja, organisasi gereja adalah alat yang Tuhan pakai untuk membangun anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mempunyai iman yang teguh, yang kokoh. Nanti akhirnya satu refleksi gambaran ini nantinya tentu akan menjadi hal yang mungkin terjadi. Saya mengambil ini dari Roma 8 ayat 31. Dalam rangka kita beriman. Saya bacakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di kita, siapa yang akan melawan kita? Ya toh? Not a warrior. Ya. Kalau kita baca di Lukas pasalnya 8 ayat 14, itu menarik kita baca situ. Dikatakan bahwa karena kekhawatiran, ini kembali kata-kata, karena kekhawatiran iman tidak bertumbuh. Ya toh? Ini juga satu hal yang akan kita dorong. Bagaimana melihat persoalan itu. Ya, bagaimana melihat tantangan hidup, bagaimana melihat gelombang-gelombang itu. Ya toh? Kita adalah pemenang. Karena kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 dikatakan barang siapa menang. Ya, nanti saya uraikan. Jadi oleh karena itulah sesungguhnya kita menjadi pemenang, karena seperti gambar caption pertama tadi, apapun terjadi kita akan melangkah, tidak akan jatuh di dalam berbagai hal yang kita ketemui. Oleh karena itu, jadilah orang yang berprestasi kelas dunia. Teknologi, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sastra, olahraga, musik, seni rupa, kemanusiaan, ya, ini merupakan capaian. Yang saya mau menggambarkan kenapa saya berani menggambarkan itu, karena itu janji juga kepada kita, orang percaya. Dapat saya catatannya bahwa 900 hadiah Nobel, ya, yang diperoleh pribadi-pribadi yang berprestasi, 20% didapatkan oleh orang Yahudi. Wow, saya tidak terlalu tidak gegabah untuk membawa ini, dan saya percaya kalau kita bekerja dalam hal ini menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan, kita akan bisa juga mempunyai prestasi-prestasi yang dapat diandalkan. Ini gambarannya. Karena Tuhan tidak mengatakan bahwa itu hanya orang Yahudi, tapi juga untuk kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus. Ini yang menariknya adalah penduduk Israel hanya 0,11% istimewa. Ini saya kira sasaran yang akan kita capai. Ya, jadilah orang yang paling pertama. Kita berpikir bagaimana kita memperoleh hadiah Nobel, menjadi kuasa, memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Ke sana nanti kita akan pergi. Ya. Saya akan melihatnya sesungguhnya apa rencana Allah bagi manusia. Kadang kita Kejadian, ya,
kita berkuasa atas burung-burung, ya, atas binatang yang merayap di bumi. Kita diberikan kuasa, ya toh. Kemudian dikatakan bahwa sesuai dengan Kejadian 12 dalam rangka rencana Allah, bahwa aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya toh. Besar itu bukan jumlah. Perhatikan yang saya sebutkan tadi, orang Israel itu hanya 0,11%. Bangsa besar? Enggak. Saya kira China yang besar, 1,4 miliar sekarang, gitu. Tetapi Israel 0,1, 0,11%. Tapi semua orang kenal Israel, semua penemuan teknologi, semua penemuan fisika, semua kedokteran, semua ahli ekonomi, dia dapat itu. Apakah ini mustahil bagi kita? Menurut saya begitu berani mengajukan ini karena saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan telah menjanjikan itu kepada umat pilihannya, dan tentu Tuhan juga menjanjikan itu menyertai kita sampai kepada tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam rencana itu dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, daripadaku sampai ke ujung bumi. Itulah yang direncanakan Tuhan bagi kita umatnya ini, ya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau di Indonesia tentu kita akan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Dalam konteks ini saya hanya menggambarkan satu kesaksian aja, satu bukti aja ya, bahwa ini hidup pada zaman akhir sekarang ini. Kalau dulu kata-kata pada zaman-zaman gereja mula-mula, atau zaman abad pertengahan, atau zaman Renaissance itu, ya, kita tidak melihat bagaimana kita melihat Allah itu menggenapi janjinya. Tapi sekarang kita bisa membuka sejarah, kita bisa membaca semua peristiwa, kita bisa melihat bahwa benarlah janji Tuhan itu terjadi. Dikatakan begini, pada Kejadian 12 ayat 3 itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Teman-teman, untuk FKUK, saya mengambil ini untuk menggambarkan bahwa Allah memberkati orang yang memberkati umatnya. Ya. Tahun 1490-an, sejak tahun 135 ya Masehi, orang-orang Yahudi terbuang sebagian besar ke Spanyol. Jadi makanya kalau sekarang gitu ya di Israel ada kelompok gitu ya orang Yahudi namanya Shepherdin. Shepherdin itu adalah orang Yahudi yang tinggal di Spanyol, orang yang bermukim di Spanyol. Pada saat orang Yahudi tinggal di Spanyol, ya luar biasa. Kemudian bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Spanyol menjadi satu negara yang dihormati zaman-zaman itu. Inggris belum apa-apa. Ya, dikatakan aku memberkati dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Tapi tahun 1490-an, waktu Kaisar Isabella dan Raja Ferdinand di Spanyol, kemudian oleh karena fanatiknya Katolik waktu itu bahwa orang harus menjadi Katolik, orang menjadi Kristen itu, mereka dipaksa, orang Yahudi dipaksa harus masuk Kristen gitu. Mereka nggak mau, kalau nggak mau mati atau dibuang. Ini luar biasa yang kejadian. Itu benar-benar kejadian itu. Nah, tapi sebagian tidak mau pergi, kemudian mereka melarikan diri dari Spanyol. Ini yang saya mau katakan yang ajaibnya. Sebagian mereka yang melarikan diri itu lari ke Turki sekarang. Lari ke Turki. Itu mula daripada kerajaan Ottoman. Jadi kerajaan Islam Ottoman itu dikembangkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Turki. Sampai ini hari, kedutaan besar Israel itu ada di Turki. Dan kedutaan besar Turki ada di Israel sampai ini hari. Kalau sebagian daripada teman-teman pernah ke Israel, tembok-tembok Yerusalem yang kita lihat sekarang, itu dibangun oleh orang Turki, Sultan Sulaiman Agung, dibangun. Sehingga demikian saya menggambarkan di sini bahwa Turki yang tidak percaya, tetapi menyelamatkan umat Allah, mereka menjadi kerajaan besar Ottoman itu selama 500 tahun. Luar biasa. Jadi ini yang mau katakan tadi, bagaimana Allah bertindak dalam sejarah. Dan saya pun percaya bahwa kepada kita pun janji itu tidak akan pernah berubah. Janji itu akan juga menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya dah.
Ini yang akan kita baca supaya kita melihat refleksi itu pada 1 Korintus 10, ya. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu yang saya mau angkat, yang saya mau uraikan. Dan biarlah pengalaman Israel itu menjadi juga contoh bagi kita, menjadi kira kita ada juga umat Allah ya, di dalam konteks rohani, dan janji itu pun jatuh kepada kita yang percaya kepada Yesus. Bangsa lain mendapat berkat. Ini saya bacakan. Dan jika kamu adalah milik Kristus, sekarang kita, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ya toh? Kalau saya modelnya apa? Modelnya Gilbert, haleluya. Ya kan? Ya toh? Berkat kita dapatkan Galatia 3 ayat 29. Ya, kita akan menikmati, mendapatkan janji itu. Bagi kita, makanya FKUK kita pakai sebagai kekuatan yang akan menggerakkan sampai kepada pemenuhan janji ini. Ini hanya menggambarkan manusia modern. Ya, Einstein walaupun pintar tapi tidak percaya kepada Tuhan, walaupun dia pintar tapi dia mati sebagai ateis. Ya, David Hume, ya, salah seorang pembuat deklarasi Amerika, ya, waktu itu zaman daripada teologi kontemporer waktu itu, tidak percaya bahwa Laut Merah dibuka oleh Musa, ya, tidak percaya segala mujizat Yesus yang membangkitkan Lazarus. Ini adalah perkembangan teologi, ya, tentang tentang mempercayai Alkitab apa tidak. Ya, apapun yang terjadi ini adalah ya supaya Allah mau menyatakan kehadirannya, supaya kita melihat ya tadi contoh saya katakan tentang Spanyol, tentang Ottoman Turki, ya, bahwa semua peristiwa itu hanya untuk mengatakan bahwa ya dan amin, Allah hadir, Allah bertindak. Ya. Oleh karena itulah sekarang dalam resonans ya, perkembangan gereja-gereja, tujuan saya di sini adalah kita terdiri daripada berbagai organisasi gereja. Ada Katolik, puji Tuhan. Ada yang GBI, puji Tuhan. Saya dari HKBP, puji Tuhan. Ya, kita mencari kebenaran. Ya toh, kebenaran cuma satu. Fondasi kita adalah Yesus Kristus. Itu tidak bisa digoncang. Sehingga apa yang dikatakan Paulus seperti penggambaran ini, ya, bagaimana kemudian kita berkembang, ya, di dalam era teologi kontemporer. Begitu banyak kemudian ada yang Injili, ada yang neo-Injili dengan berbagai pengajaran-pengajarnya, ya, kaum Injili bagaimana mereka menghadirkan pengajarannya ini, ya. Kemudian Pantekosta bagaimana mereka dengan pendengaran bahasa roh, puji Tuhan, ya, silakan. Kemudian karismatik, mereka menolak keutamaan glosolalia, oke, ya. Yang penting bagaimana kembali kita membangun kehidupan kita yang bertumbuh, ya. Yang terjadi yang saya lihat sekarang, gereja mainstream, apakah itu GPIB, apakah GKI, apakah HKBP, apakah GPI, semua sepertinya yang terjadi ini yang kejadian di Amerika sekarang. Di Amerika sekarang terjebak dalam seremoni ibadah. Ya, bagaimana kita mentransformasi diri kita itu kurang dilakukan sehingga terjadi penurunan kualitas, penurunan jumlah, perpindahan orang Kristen yang menjadi ateis yang tidak percaya. Ini begitu banyak. Nanti saya kasih datanya. Ya, ini telah diperingatkan Tuhan, ya, pada kitab Amos pasal 21-24. 21 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Gereja-gereja miliaran uangnya untuk perayaan, habis luar biasa. Ya, saya tidak mengatakan tidak perlu perayaan, tapi fondasi itu harus dibangun. Ya toh? Persembahan-persembahan, kata Tuhan, aku tidak suka itu. Ya, nyanyian-nyanyian keramaian gambus, aku tidak suka, kata Tuhan. Ya, yang Tuhan mau, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang itu yang Tuhan tunggu, dan itulah yang harus kita fokus dari FKUK untuk bisa menuju ke arah situ. Apa yang terjadi kita lihat di gereja sekarang, kalau kita mau jujur, ini yang terjadi. Ya,
ibadah, puji Tuhan, pelayanan sosial, membangun gereja, paduan-paduan suara, pengumpulan dana, seminar-seminar. Itu yang ada. Ya, sehingga demikian, kalau refleksi adalah gereja-gereja di Eropa, saya pernah berbicara dengan Dirjen Bimas Kristen, punyakah kita data pertumbuhan rohani orang Kristen? Kita belum punya data. Gereja belum mau. Ya, itu yang saya tawarkan kepada kampus saya di STT Periago, supaya kita menjadi suatu alat Tuhan untuk mengukur pertumbuhan gereja. Ya, toh? Ini penting supaya kita mengetahui sudah di mana kekristenan kita. Nah, ini yang harus terjadi gambaran ini. Tugas gereja dalam membangun transformasi adalah membersihkan ulat-ulat, membersihkan dosa-dosa, membersihkan kejahatan-kejahatan yang melekat di hati. Dan inilah tugas gereja. Perubahan hidup. Itulah transformasi yang harus terjadi. Dan ini merupakan lingkup kegiatan FKUK yang harus menjadi fokus orang-orang yang mengalami transformasi kehidupan.